Teringat oleh saya hadis Nabi, la adwa, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Seribu 1720, 1820, 1920, 2020. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah kesengajaan? Wabah seperti corona ternyata telah hadir sejak lama, tepatnya sejak 400 tahun silam. Namun yang jadi pertanyaan adalah setiap wabah pandemi selalu muncul 100 tahun sekali, dan uniknya selalu muncul di tahun ke-20 setiap abadnya di 400 tahun terakhir. Dimulai pada tahun 1720, muncul sebuah wabah dengan skala besar. Wabah ini disebut penyakit pes atau dikenal dengan The Great Plague of Marshall. Dari namanya saja, kita tahu bahwa wabah ini muncul di kota Marseille, Prancis. Catatan menunjukkan bahwa penyakit ini membunuh sekitar 100.000 orang di Marseille. Jumlah ini belum termasuk seluruh korban di dunia. 100 tahun kemudian, yakni pada tahun 1820, pandemi kolera terjadi. Penyakit ini tersebar di Asia, terutama di wilayah Asia Tenggara. Negara paling terdampak oleh kasus ini adalah Thailand, Indonesia, dan Filipina. Tercatat sekitar 100.000 orang di Asia meninggal akibat bakteri ini. Lanjut di tahun 1920, muncul flu Spanyol. Wabah yang menjadi cikal bakal virus flu H1N1 ini telah mengalami mutasi genetik dan membuatnya lebih berbahaya daripada virus normal. Virus ini menginfeksi sekitar 500 jiwa dan membunuh 100 juta orang di seluruh dunia. Pandemi ini dianggap sebagai wabah paling mematikan dalam sejarah manusia. 100 tahun selanjutnya, tepatnya di 2020 ini, sebuah virus muncul di Wuhan, Cina dengan nama virus corona atau COVID-19. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Dalam beberapa hari saja, jumlah terinfeksi virus ini meningkat berkali-kali lipat. Dilansir dari worldometers.com, pada 22 Maret saat video ini dibuat, tercatat sudah 300.000 orang lebih terinfeksi, dan lebih dari 13.000 orang meninggal akibat virus ini di seluruh dunia. Jadi apakah ini semacam kebetulan atau settingan? Wabah pandemi mematikan selalu terjadi setiap 100 tahun sekali, dan selalu terjadi di tahun ke-20 setiap abadnya. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi? Saya tidak akan berspekulasi, namun saya kira Anda akan bisa menangkap setidaknya sedikit pemahaman dari berbagai kejanggalan yang akan saya jabarkan berikut. Kejanggalan dimulai saat ex-CEO Microsoft, Bill Gates, menyebut bahwa ancaman terbesar manusia di masa depan bukanlah nuklir, namun pandemi virus. Prediksi itu diungkapkan Gates 5 tahun lalu saat jadi pembicara dalam acara TED Talk pada 2015 silam. Namun ia tidak menyebut secara pasti virus apa yang dimaksudkannya. Gates menyebut bahwa pemerintah tidak siap dengan pandemi yang akan datang. Berkaca pada kasus Ebola di Afrika, ia mengungkapkan jika pandemi yang lebih besar dengan korban lebih banyak akan datang jika pemerintah tidak mempersiapkan diri. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. Di sisi lain, Gates Foundation juga diduga pernah mengunjungi Wuhan Institute of Virology untuk acara Global Public Health Meeting di tahun yang sama saat Gates melontarkan pernyataan tentang pandemi tersebut. Sehingga tidak heran, saat beberapa tahun setelahnya,
muncul COVID-19. Banyak yang menduga bahwa corona merupakan senjata biologis yang bocor dari laboratorium virologi di Wuhan. Perang senjata tak lagi efektif, maka senjata biologi lebih mampu untuk menghabisi musuh dengan cepat, senyap, dan murah. Tak hanya itu, para penganut teori konspirasi beranggapan bahwa wabah penyakit ini berkaitan dengan bisnis farmasi serta perang dagang dua raksasa dunia, yakni Amerika Serikat dan Cina tentunya, terutama di bidang perdagangan vaksin dan obat-obatan. Hal ini jelas saat pandemi melanda dengan jumlah terinfeksi yang tak sedikit, ketersediaan vaksin dan obat-obatan menjadi prioritas, dan mau tak mau masyarakat mengeluarkan uang sebagai upaya kesembuhan. Selain itu, ada peran pihak-pihak yang sudah menjadi rahasia umum yang memegang kontrol di balik situasi dunia saat ini. Disadari atau tidak, tatanan dunia saat ini diatur oleh kekuatan tersembunyi. Pihak-pihak inilah yang diduga punya andil besar terhadap kebijakan di seluruh dunia. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya, dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua, Illuminati dan Freemasonry punya program 2022, jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Sekali lagi saya tidak akan menyimpulkan, namun kesimpulan akan Anda dapat sendiri setelah melihat sedikit rangkaian kejanggalan yang dimuat di video ini. Dan tentu saja, Tuhan lebih tahu atas segalanya. Semoga Anda dan keluarga dilindungi Tuhan dari segala penyakit dan bahaya, tersirat maupun terlihat. Tetap berdoa dan berusaha. Dan semoga tayangan ini bermanfaat.